Halo Sobat Wisata, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas atau bercerita tentang salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi kita pilih yaitu destinasi wisata namanya itu Pulau Panjang. Nah, jadi Pulau Panjang itu salah satu pulau yang terpisah dari Kabupaten Jepara, tapi bisa diakses dengan menaiki kapal warga yang ada di situ, dan itu tidak lama, sekitar 15 menit 10 menit nyampe di pelabuhan kecilnya Pulau Panjang dari Pelabuhan Jepara gitu. Oke, jadi pada kesempatan yang ini juga kita telah menghadirkan salah satu teman kita di mana pernah melakukan aktivitas wisata di Pulau Panjang. Nah, sebelumnya perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Yosua. Oke, asal dari mana? Dari Kalimantan. Jadi saya mau bertanya, itu menurut Yosua sendiri, apakah diperlukan aktivitas wisata itu dalam kehidupan sendiri atau bagaimana? Ya, kalau saya sendiri itu sangat dibutuhkan. Mungkin bisa diceritakan kenapa harus? Oke, karena khususnya bagi saya sebagai seorang mahasiswa gitu, Ya. dengan banyak sekali kesibukan kuliah dan tugas-tugas yang luar biasa, akan sangat membutuhkan refreshing, dan kita juga harus keluar mencari sesuatu yang berbeda dari keseharian kita gitu. Apa yang bisa ditemukan atau apa alasan utama kenapa harus ke Pulau Panjang, atau memutuskan saya bersama teman-teman harus melakukan kunjungan wisata itu di Pulau Panjang itu sendiri? Kira-kira bisa diceritakan? Yang pertama, di sana itu karena dia merupakan sebuah pulau gitu ya, jadi di sana tidak banyak orang yang tinggal, tidak ada penduduk, hanya beberapa. Dan di sana juga tempat yang menurut saya masih lumayan baru, jadi menarik untuk dikunjungi itu. Dan juga karena sudah lumayan banyak perbaikan, di sekitar pantai itu sudah ada jalan dan sudah dibuat bagus gitu, jadi kita bisa berkunjung berkeliling pulau itu, keliling dan sambil bersepeda gitu, itu sangat biasa. Jadi itu aktivitas wisata lain selain menggunakan sepeda mengelilingi pulau itu. Nah, ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan di sana? Hal lain, kita bisa memancing. Ya, karena di sana ada jembatan-jembatan gitu, dan lumayan memanjang ke arah laut. Jadi kita bisa duduk di sana sambil mancing dan ya menarik. Menurut Yusuf sendiri bagaimana untuk pantainya atau pasirnya? Apakah mendukung untuk melakukan aktivitas berenang atau bagaimana? Aktivitas berenang di sana juga sangat mendukung, karena ada tempat-tempat yang memang dipenuhi dengan dasar pasir gitu. Jadi kita bisa berenang dan tidak takut untuk tenggelam, karena daerah pasir itu juga lumayan panjang, lumayan luas, sehingga kita tidak takut dibawa arus gitu. Dan memang ada beberapa tempat yang dipenuhi sama batu karang, jadi kita hanya bisa berjalan-jalan di situ, kita nggak bisa berenang. Oke, jadi saya mau bertanya juga ini, tentunya kan kalau berbicara tentang objek wisata pasti ada fasilitas. Nah, untuk Pulau Panjang sendiri itu apa aja fasilitas di sana yang sudah ada, atau mungkin yang perlu dibenahi, yang mungkin akan membuat Pulau Panjang itu lebih menarik untuk dikunjungi tentunya? Untuk fasilitas di sana sudah lumayan baik ya, karena ada pelabuhan walaupun juga masih sederhana gitu. Lalu juga ada beberapa kamar mandi, dan itu sih sejauh ini fasilitas yang ada di sana. Untuk fasilitas yang harus ditambahkan di sana yaitu tempat-tempat menginap untuk wisatawan, dan juga kamar mandi, karena kamar mandi di sana masih sedikit ya, waktu datang hanya beberapa. Dan juga air bersih ya, karena di sana pulau, jadi menurut saya untuk mendapatkan air bersih itu sangat susah, terutama untuk air minum. Di pengalaman waktu di sana, warga yang tinggal di sana mereka harus bolak-balik membeli air ke pelabuhan Jepara. Jadi mereka harus bolak-balik mengambil air, dan juga untuk mandi gitu kan. Kita selama di sana mandi menggunakan air laut yang
disaring gitu, jadi hanya lengket-lengket, kulit dan tidak bersih gitu. Ya, itu. Oke, pada saat melakukan kunjungan wisata di sana, kira-kira di sana ramai nggak saat itu, atau mungkin menurut Joshua siapa aja yang datang saat itu waktu melakukan kunjungan wisata? Mungkin bisa dijaringkan? Ya, tentu ramai karena di sana ada banyak orang ziarah ke makam seorang ulama yang ada di sana. Jadi mereka tidak datang hanya untuk wisata, tapi mereka datang untuk berziarah ke makam tersebut gitu. Jadi yang datang juga banyak dari anak-anak sekolah, lalu juga warga. Kemudian ada juga dari teman-teman dari Akpol Semarang yang melakukan kegiatan di sana. Jadi sangat ramai. Berarti untuk tempat wisata itu cukup menarik juga ya buat Joshua sendiri ya dan teman-teman gitu. Kalau boleh tahu pada saat itu berapa orang yang melakukan kunjungan wisata rombongannya Joshua? 8 orang. 8 orang. Iya. Itu sama mahasiswa atau mungkin orang tua atau nenek? Gitu. Itu kita sesama mahasiswa. Ya. Kira-kira berapa pengeluaran yang dikeluarkan dengan menghabiskan waktu 2 hari 1 malam? 2 hari 1 malam per orang bisa 100.000 lebih lah. Itu sudah termasuk tiket penyeberangan dari Jepara ke pulau, kemudian itu makan. Berapa kali makan kira-kira? Kalau saat itu kami 2 kali makan di warung yang ada di pulau itu, jadi kita bisa memesan langsung. Jadi tentunya kan kalau kita berbicara tentang objek wisata kan pasti kita akan merasa nyaman jika lingkungannya baik. Nah, kalau boleh tahu pada saat melakukan kunjungan di sana lingkungannya seperti apa? Menurut saya lingkungan di sana baik-baik ya. Kemudian ada beberapa tempat yang memang seperti kurang diperhatikan gitu sama petugas yang ada di sana. Karena ada beberapa tempat itu yang dipenuhi dengan sampah-sampah, dan saya pikir itu adalah sampah yang dibawa oleh arus-arus laut. Jadi memang sampah tertumpuk sangat banyak di sana. Tapi ada juga tempat yang memang bersih dan enak sekali untuk dipandang itu. Tadi kan Joshua telah menyampaikan beberapa saran untuk fasilitas dan lingkungannya tentunya ya. Nah, untuk hal itu perlu diperhatikan karena menurut saya sendiri sampah itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Ya, kalau berbicara tentang tempat wisata pasti ada sampah, mau dari pengelola atau mungkin dari wisatawan sendiri, atau mungkin sampah itu sendiri dibawa oleh arus laut dari pulau satu ke pulau Panjang. Nah, akhirnya kan ada sampah di sana. Nah, untuk hal itu ya perlu diperhatikan. Terus untuk fasilitasnya tadi kita masih sangat terbatas ya di sana, itu ya perlu penginapan. Perlu akomodasi yang lebih memadai. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih itu Pulau Panjang ya, tadi kita udah ketahui dari Joshua sendiri ya. Nah, biar lebih jelas mungkin teman-teman bisa datang ke sana. Nah, untuk ke sana itu cukup menyediakan budget sekitar 100.000 untuk 2 hari 1 malam seperti yang dikatakan Joshua tadi. Jika dari Salatiga sendiri untuk ke Pulau Panjang itu cukup menghabiskan 3 jam saja. Kalau dari Semarang sendiri itu sekitar 1 jam 40 menit atau 1 jam 30 menit. Dan di sepanjang jalan ketika kita dari Semarang atau Salatiga ke sana itu ya banyak tempat wisata. Dan untuk channel ini saya akan berusaha untuk menyampaikan informasi di destinasi wisata lain yang kemungkinan teman-teman tertarik untuk ke sana. Oke, itu saja. Thank you. Bye.